إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد البشير والنذير قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas rahmat dan ridhonya kita semua berada dalam keadaan sehat wal afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan berkah, karunia dan nikmat yang tiada pernah putus kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat darinya di alam akhirat kelak nanti. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat hari ini, perkenankanlah diri khatib dengan kerendahan hati mengajak diri khatib dan semua jamaah kita senantiasa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan berusaha sekuat tenaga menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya boleh memilih, barangkali di antara kita ada yang ingin sekali dilahirkan dan hidup di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita bisa melihat dan merasakan langsung akhlak mulia, sifat kasih sayang, ulas asih dan kelembutan dakwah sang penghulu Rasul itu. Namun hadirin mulia, Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Kita hidup lebih dari 14 abad setelah putra Abdullah bin Abdul Muttalib itu wafat. Namun kita patut bersyukur sebab umat yang lahir jauh setelah Nabi Muhammad wafat juga termasuk orang yang beruntung. Hadirin yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahagialah bagi siapa yang melihat aku dan beriman kepadaku, dan bahagia pula lah bagi siapa yang beriman kepadaku padahal dia tidak melihat aku. Beruntung juga meski tak hidup di masa Rasulullah, semua hal tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk soal akhlak mulianya, sifat kasih sayang hingga kelembutan hatinya dalam berdakwah bisa kita temukan dalam Al-Quran, sejumlah hadis dan juga sirah nabawiyah. Hadirin yang mulia, banyak ulama, ustaz dan para kiai juga berbagai kisah tentang keluhuran akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan akhlak Rasulullah di dalam surah Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 128 sebagaimana yang khatib bacakan di awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, suatu ketika Hisham bin Amr bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Hindun bin Abu Halah yang merupakan anak Khadijah ummul mukminin, sebagaimana ditulis dalam Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan Ali Al-Hasani An-Nadwi, menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak suka berkata kasar dan tidak suka menghina. Ali bin Abu Thalib menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang berakhlak baik, mudah ibah dan penuh kasih sayang dan tidak keras hati. Maka hadirin mulia, sekali-kali hati ini keras yang mengikuti hawa nafsu kita, karena kita ini berhati lembut. Hadirin mulia, menurut Ali, siapapun yang melihat Rasulullah SAW tanpa pikir panjang, dia akan menghormatinya. Beliau Rasulullah SAW paling baik hatinya, paling benar lisannya, paling lembut perangannya, dan paling memuliakan keluarganya. Begitu kata Ali sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy-Syama'il karya Tirmidzi. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW tak punya sifat pendendam, tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, melainkan memaafkan dan menyalaminya. Perasaannya sangat halus. Salah satu buktinya adalah ketika pada suatu ketika saat Makkah sudah kembali ditaklukkan oleh umat Islam, ada seseorang bernama Wahsy menghadap Rasulullah SAW. Wahsy adalah orang yang dengan licik dan keji membunuh paman Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib, saat perang Uhud. Setelah Makkah dikuasai umat Islam, Wahsy tak tahu harus kemana melarikan diri. Jalan satu-satunya adalah menghadap Rasulullah SAW dan menyatakan masuk Islam, bersyahadat di hadapan Rasulullah. Hadirin yang mulia, di depan Rasulullah SAW, Wahsy menyatakan masuk Islam dan mengakui sebagai orang yang telah dengan keji membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Marahkah Rasulullah? Tidak. Hadirin yang mulia, sembunyikanlah wajahmu dariku, sembunyikanlah wajahmu dariku sehingga aku tidak melihatmu. Begitu kata Rasulullah kepada Wahsy. Pernah suatu ketika ada seorang pengemis Yahudi tua dan buta di pinggir pasar kota Madinah. Tak ada satupun orang lewat yang mau memberinya makan atau uang kecuali Nabi Muhammad SAW. Orang-orang mengucilkannya, orang-orang membencinya dengan pengemis buta itu, tidak mau memberi makan ataupun uang kepada pengemis buta. Tapi hadirin mulia, tak hanya memberi makan setiap pagi, Nabi Muhammad juga dengan lembut menyuapi si pengemis buta. Namun bukan ucapan terima kasih yang didapat Muhammad, melainkan hinaan dan cacian. Ini hadirin mulia, si pengemis buta itu dikasih makan, disuapi dengan tangan mulia Nabi Muhammad SAW, tapi pengemis buta itu malah mencaci dan menghina. Maka hadirin mulia, pengemis itu mengajak orang yang menyuapinya untuk tidak mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab menurut dia Muhammad adalah tukang sihir dan pembohong. Rasulullah yang sejak kecil memiliki akhlak mulia tak marah apalagi dendam kepada si pengemis. Maka hadirin mulia, hingga akhirnya pada suatu pagi si pengemis merasakan adanya perbedaan suapan dari orang yang menyuapi. Dia sudah merasakan perbedaan dari langkah kaki caranya, cara menyiapkan makanan hingga nada bicaranya. Pagi itu memang bukan Nabi Muhammad SAW yang menyuapi si pengemis buta. Namun hadirin mulia, siapa yang menyuapinya? Yang menyuapinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Namun Muhammad SAW telah wafat.
sehingga Abu Bakar yang kemudian menjadi khalifah mengganti, yaitu menyuapi si pengemis buta yang ada di pinggir pasar kota Madinah. Itu akhlak mulia Rasulullah. Begitu pengemis itu tahu bahwa selama ini yang menyuapinya adalah Muhammad, orang yang sering dia hina, dia caci, dia pun menangis dan menyesal. Menyesalannya pun bertambah manakala tahu bahwa lelaki beraham mulia yang lembut itu telah berpulang ke rahmatullah. Rasulullah wafat. Pada akhirnya si pengemis itu masuk Islam dengan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak mulia Rasulullah. Berbuat berbagi kepada sepengemis buta orang Yahudi. Walaupun dia Yahudi, tapi Rasulullah selalu menyuapinya dengan kasih sayang dan tangannya yang mulia. Tetapi apa yang dibalas oleh pengemis buta malah mencaci, menghina, bahwa Rasul Nabi Muhammad adalah sang pendusta, sang penyihir dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah tidak membalas semua itu. Maka hadirin yang mulia, tanamkanlah ke dalam diri kita sifat Rasulullah SAW. Walaupun orang mencaci kita dan hina kita, tetaplah kita berbuat baik kepada mereka. Inilah seorang Nabi yang patut kita contoh. Semoga khutbah pada siang ini menambah wawasan, menambah ilmu, menambah kita semua untuk beriman kepada Allah dan menjadi suri tauladan Rasulullah yang sebaik-baik teladan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.